Lanjut cerita, ketika Aladin beristirahat di istana Sultan, ia berbicara pada Jini bahwa ia merasa gagal untuk meyakinkan Putri Yasmin dan berencana untuk menemuinya di kamarnya. Di sini, Jini membantunya dengan mengajak Dahlia untuk pergi, supaya Aladin bisa bebas menemui sang Putri Yasmin. Singkat cerita, Aladin pun menemui Putri Yasmin di kamarnya dan mengajaknya pergi menggunakan karpet ajaib. Mereka pun terbang dan menikmati perjalanannya sambil bernyanyi bersama menyusuri kota. Namun, di sini Putri Yasmin sempat mencurigai bahwa dia adalah Aladin dengan menyinggung masalah abu monyetnya. Tetapi di sini Aladin berhasil mengelak dan meyakini Putri Yasmin bahwa ia benar adalah seorang pangeran. Mereka pun kembali ke istana dan Aladin pun menciumnya sebelum ia meninggalkannya. Lanjut cerita, keesokan harinya, Jafar menangkap Aladin yang telah mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia mengancam akan melemparkannya ke laut kecuali dia memberitahu di mana teko ajaib itu berada. Ketika Aladin menyangkal semuanya, Jafar langsung mendorongnya keluar dari menara dan jatuh ke laut. Abu dan karpet pun tiba dengan membawa teko ajaibnya, lalu melemparkannya ke laut. Dan di sini Aladin berhasil menggosoknya sebelum ia pingsan. Jini pun yang keluar dari teko tersebut lalu menunggu perintah. Karena Aladin pingsan, ia pun mengorbankan permintaan keduanya demi menyelamatkan Aladin. Dan langsung membawanya kembali ke istana. Singkat cerita, setelah sadar, Aladin pun menemui Putri Yasmin, lalu meyakinkan Putri dan Sultan bahwa mereka sedang dikhianati oleh Jafar. Tak lama, Jafar yang berada di sana mencoba menghipnotis Sultan dengan sihirnya agar mengira mereka berbohong. Tetapi Aladin di sini langsung menghancurkan tongkatnya dan membuktikan pengkhianatan Jafar. Tak lama, Sultan yang kesal langsung menyuruh para penjaga untuk memenjarakan Jafar. Namun, setelah para penjaga pergi, burung beonya mencuri kunci dan memberikannya pada Jafar sehingga ia berhasil kabur. Sementara itu, Sultan berterima kasih kepada Aladin karena telah membongkar pengkhianatan Jafar. Dan Sultan tersebut akan senang jika Aladin menikahi putrinya. Saat Aladin kembali ke kamarnya, dia memutuskan tidak akan menggunakan keinginan terakhirnya untuk membebaskan Jini seperti yang dia janjikan. Karena dia yakin dia tidak dapat terus menjadi pangeran tanpa Jini. Di sini Jini pun kecewa karena ia sudah menganggap Aladin sebagai teman. Dan Aladin malah memilih untuk terus hidup dalam kebohongan. Aladin yang sempat dilema, ia pergi ke tempat lamanya dan memikirkan perkataan Jini adalah sesuatu hal yang benar. Aladin pun berencana untuk memberitahu yang sebenarnya pada Putri Yasmin. Namun pada saat itu, dia menyadari teko ajaibnya hilang dan sekarang menjadi milik Jafar. Lanjut cerita, Sultan dan Putri Yasmin menemui Jafar yang berada di istananya. Dan di sini Jafar menggosok teko ajaibnya di hadapan Sultan dan Putri Yasmin. Ia meminta Jini untuk menjadikannya sebagai Sultan di kerajaan Agrabah. Jini pun yang terlihat tidak senang, ia langsung mengabulkannya. Ketika itu, Putri Yasmin mencoba meyakini hakim dan para penjaga untuk tidak mengikuti perintah Jafar, karena ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Namun ketika hakim memberontak, Jafar yang kesal, ia meminta Jini untuk menjadikannya sebagai penyihir kuat. Di sini Aladin yang datang diam-diam mencoba untuk mencuri teko ajaibnya. Dan karena ketahuan, Jafar pun memindahkan Aladin ke sebuah kutub salju bersama Abu. Jafar pun mengancam akan membunuh Sultan dan juga Dahlia kecuali Putri Yasmin setuju untuk menikah dengannya. Di sini Jini mengirimkan karpet untuk mencari Aladin. Singkat cerita, saat mereka melanjutkan upacara pernikahan, Putri Yasmin melihat Aladin datang bersama karpet ajaibnya. Dan saat akan mengucapkan janji, di sini Putri Yasmin berontak dan mencuri tekonya dari Jafar dan langsung melompat dari gedung lalu pergi dengan karpet ajaib. Jafar pun lalu menyuruh burung beonya yang ia sihir menjadi raksasa untuk mengejar mereka.
Di sini, Aladin dan Putri Yasmin terus berusaha menghindari pengejarannya. Namun, akhirnya burung beo tersebut berhasil mencuri kembali tekonya. Jafar pun menggunakan sihirnya untuk membuat sebuah angin topan dan membawa Aladin dan juga Putri Yasmin ke hadapannya. Di sini, Jafar menahan Aladin dan juga yang lainnya dengan kekuatan sihirnya dan mengakui bahwa dirinya sebagai orang terkuat di dunia. Aladin di sini mencoba memberitahu Jafar bahwa tidak sekuat yang dia kira dan mengelabui Jafar bahwa yang terkuat di bumi adalah jin dan dia tetap akan menjadi orang terkuat di dunia. Menyadari apa yang dikatakan Aladin, di sini Jafar menggunakan permintaan terakhirnya untuk menjadi jin yang dia yakini lebih kuat dari apapun. Jini yang melihat rencana licik Aladin untuk mengelabui Jafar, ia pun mengabulkannya. Di sini, Jafar pun berubah menjadi jin yang sangat kuat dan menyatakan bahwa dia adalah penguasa alam semesta. Namun, seperti yang Aladin ketahui bahwa kekuatan jin juga memiliki kelemahan. Jafar yang bangga akan kekuatannya, ia pun menerima belenggu emasnya sendiri dan penjara tekonya. Tak lama, dia dihisap oleh tekonya bersama burung beonya. Karena keserakahannya, ia terjebak di dalam teko tersebut dan semua sihir yang ia keluarkan seketika menghilang. Di sini, Jinni mengirimkan Jafar ke gua ajaib dan memenjarakannya di sana selama bertahun-tahun. Suasana pun kembali tenang. Aladin meminta maaf kepada Yasmin dan Sultan karena telah membohongi mereka dan berkata pada Putri Yasmin bahwa dia pantas untuk mendapatkan yang lebih baik darinya. Pada saat itu, Jinni mengingatkannya kembali bahwa Aladin masih memiliki satu keinginan terakhir untuk menjadikan dirinya pangeran lagi atau menghapus hukum aturan di mana seorang putri harus selalu dinikahi seorang raja. Namun, di sini Aladin memutuskan untuk menggunakan keinginan terakhirnya untuk membebaskan Jinni. Di sini, Jinni pun berubah menjadi manusia biasa dan terlihat senang dan langsung berterima kasih pada Aladin. Jinni pun memutuskan untuk berencana menghabiskan kebebasannya, melihat dunia bersama Dahlia yang telah dia cintai. Sultan di sini telah memutuskan untuk memberikan mahkotanya kepada Yasmin untuk menjadi Sultan Agrabah. Sementara itu, Aladin menyelinap pergi tanpa mereka sadari dan masih berpikir dia tidak cocok untuk Yasmin. Namun, pada saat Aladin berjalan keluar dari istana, Putri Yasmin pun menyusulnya. Mereka pun berpelukan dan kemudian menikah. Suasana pun berubah dan mereka pun merayakannya dengan bernyanyi dan menari gembira. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton and see you on the next video. Bye bye.